Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Hadirin kajian Ba'da Subuh Al-Hasani rahimakumullah, sampailah kepada acara inti, yaitu acara penguraian ayat dan pembahasan ayat-ayat Al-Qur'an yang pagi ini akan kita bahas surat An-Nisa ayat 127 yang pagi ini akan disampaikan oleh Buya Rizal Al-Hasani, dan pagi ini akan didampingi oleh Ibu Ernida Dasra atau biasa dipanggil Uni Desi. Kita sapa dulu Buya Rizal. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Pak Mustamil Ayub. Sehat Buya? Alhamdulillah semakin membaik. Alhamdulillah. Baik, kita sapa juga Uni Desi. Sehat Uni? Alhamdulillah sehat Bapak. Alhamdulillah. Baik Buya, sepenuhnya saya serahkan kepada Buya acara penguraian dan pembahasan ayat-ayat suci Al-Quran surat An-Nisa ayat 127. Silakan Buya. Syukur Pak Mustamil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi yang cerah ini, pagi yang damai ini, Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat dan nikmat-Nya. Allah berikan kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Kita bersyukur sekali, kita Allah berikan nikmat beragama Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Alhamdulillah. Lalu Allah berikan kita nikmat iman. Dengan nikmat iman ini kita mampu melaksanakan perintah-perintah Allah. Bagi kita mudah melaksanakan sholat, mudah bagi kita berpuasa, mudah bagi kita menyisihkan sebagian harta kita, dan mudah bagi kita apabila kita mampu untuk pergi berhaji. Dan mudah juga bagi kita meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat. Mudah bagi kita meninggalkan judi, mudah bagi kita meninggalkan minum khamar, mudah bagi kita meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat lainnya. Lalu Allah berikan kita pada pagi hari ini nikmat sehat badan, betapa mahalnya nikmat sehat ini ya. Karena kalau satu aja dicabut oleh Allah nikmat, maka rasanya dunia ini rasanya sudah bagaimana gitu ya. Jadi mari kita syukuri nikmat yang sudah ada ini. Lalu Allah berikan kita nikmat panjang umur. Dengan panjang umur ini Allah berikan kesempatan kepada kita untuk berbuat baik, memperbanyak bekal kita dalam hadap Allah nanti. Dan pada pagi hari yang berbahagia ini Allah berikan kita nikmat yang tidak Allah berikan kepada sembarang orang, yaitu nikmat bersama Al-Quran, nikmat mencintai Al-Quran. Tidak semua orang Allah berikan nikmat ini, hanya orang-orang tertentu, hanya orang-orang pilihan lah yang Allah berikan nikmat mencintai Al-Quran. Semoga kita nanti dipanggil oleh Allah dengan panggilan abdan syakuran, hamba yang pandai bersyukur. Selawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, role model kita, suri teladan kita,
Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang manusia agung yang Allah utus ke muka bumi untuk membawa manusia dari kondisi yang gelap gulita kepada kondisi yang terang benderang. Dan kita berharap berjumpa dengan beliau. Beliau pun nanti mengakui kita sebagai umatnya. Ini umatku, ini umatku, ini umatku, sambil memeluk kita semuanya. Dan kita berharap bersama-sama beliau memasuki surganya Allah. Dan di surga pun kita mohon kepada Allah agar kita bertetangga dengan beliau. Apa andalan kita? Andalan kita kembali lagi kepada Al-Quran yang kita bahas sekarang, yang kita tadaburi sekarang, yang kita cintai ini. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama Rasulullah. Dan Allah berjanji Allah akan mengumpulkan orang-orang bersama orang-orang yang dicintainya. Kita cinta Allah, kita cinta Rasul, kita buktikan kita mencintai Al-Quran. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat An-Nisa ayat 127 bersama Uni Desi. Assalamualaikum Uni Desi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Alhamdulillah. Uni Desi sekarang masih aktif ya dengarnya ya. Alhamdulillah masih Di mana kerjanya Uni Desi sekarang? di Dinas Pertanian, Bu ya. Di Lampung. Ya, Nah, bagaimana Uni Desi ngatur waktu antara aktif dan mentadaburi Al-Quran, belajar Al-Quran? yang wajib itu saya kalau malam pasti ikut, Bu ya. Tapi Ya, siang itu di sela-sela itu saya suka menyimak, tapi kameranya dimatiin gitu. karena sedang aktif ya. Iya, Alhamdulillah. Uni Desi kapan masuk Al-Sani? Mei 2022. Oh, siapa yang ngajak dulu Uni Desi masuk ke Al-Sani? Bundo Meli, Bu ya. Oh, Melik ini apa nih? Email Kepala Guys sekolah. Putri. Iya, Email kepala Putri. sekolah. Kepala Iya, sana? Kepala kepala sekolah. sekolahnya Triple A. Amin. Amin. Itu dulu sekali ajak apa berapa kali ajak itu? Sekali aja Oh, karena Alhamdulillah. pernah Ya, sekali. Alhamdulillah. Sekali ajak ya langsung ya. Oke. Alhamdulillah. Sekarang kelasnya sama Bunel ya. Iya, Bu ya. Kapan dapat tugas apa ini Bu? Ini Desi? Sekitar 2 bulan yang lalu, tapi belajarnya 2 minggu ini, Bu ya. Oh, 2 minggu ini ya. Oke, udah mantap ya. Insya Allah dicoba. Oke. Kalau gitu, waktu dan tempat dipersilakan pada Desi. Silakan nih Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Rabbi yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Buya Asridah Hasani, beliau ini adalah paket lengkap bagi saya. Yang pertama sebagai profesor di metode Al-Hasani, sebagai motivator, sebagai ayah yang bisa sharing setiap saat, sharing doa semoga Buya cepat pulih kembali, kami bisa tetap sehat. Amin, amin, amin ya Allah. Yang saya hormati semua pembimbing di Al-Hasani tanpa kecuali, wabil khusus Bu Nel, pembimbing atau cikgu kami di GMM yang selalu semangat dan istiqomah. Selanjutnya untuk Pak Budiana selaku ketua kelas di GMM dan juga yang sangat mensupport kami. Rasa terima kasih kami kepada Bu Maizulpa, Bu Epi, Mbak Pinky, Pak Mutamil. Pokoknya semua yang di GMM, love you all. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa bersilaturahmi di Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat bering salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul akhir. Allahumma amin. Baiklah, saya akan coba menguraikan surat An-Nisa ayat 127. Sebelum saya menguraikan ayat ini, terlebih dahulu saya akan membacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yastaftunaka fin nisa. Ulillahi yuftikum fihinna wa ma yutla. وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا اليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. Shadaqallahul azim. Surat An-Nisa ayat 127 ini terdiri dari 3 bagian dan 56 penggalan. Bagian pertama, penggalan 1 sampai 5. Bagian kedua, penggalan 6 sampai dengan 44. Bagian ketiga, penggalan 45 sampai 56. Baiklah, saya akan coba membacakan mempenggal-penggalnya dulu. Penggalan yang pertama adalah wa. Penggalan yang kedua yastaftuna. Penggalan yang ketiga ka. Penggalan yang keempat fi. Penggalan yang kelima nisa'i. Penggalan yang keenam uli. Penggalan yang ketujuh Allahu. Penggalan yang kedelapan yufti. Penggalan yang kesembilan kum. Penggalan ke-10 fi. Penggalan ke-11 hinna. Penggalan yang ke-12 wa. Penggalan ke-13 ma. Penggalan ke-14 yutla. Penggalan ke-15 ala. Penggalan ke-16 kum. Penggalan ke-17 fi. Penggalan ke-18 al-kitabi. Penggalan ke-19 fi. Penggalan ke-20 yataman nisa'i. Penggalan ke-21 alati. Penggalan ke-22 la. Penggalan ke-23 tuktuna. Penggalan ke-24 hunna. Penggalan ke-25 ma. Penggalan ke-26 kutiba. Penggalan ke-27 la. Penggalan ke-28 hunna. Penggalan ke-29 wa. Penggalan ke-30 targobuna. Penggalan ke-31 an. Penggalan ke-32 an. Penggalan ke-33 an. Penggalan ke-34 an. Penggalan ke-35 an. Penggalan ke-36 an. Penggalan ke-37 an. Penggalan ke-38 an. Penggalan ke-39 an. Penggalan ke-40 an. Penggalan ke-41 an. Penggalan ke-42 an. Penggalan ke-43 an. Penggalan ke-44 an. Penggalan ke-45 an. Penggalan ke-46 an. Penggalan ke-47 an. Penggalan ke-48 an. Penggalan ke-49 an. Penggalan ke-50 an. Penggalan ke-51 an. Penggalan ke-52 an. Penggalan ke-53 an. Penggalan ke-54 an. Penggalan ke-55 an. Penggalan ke-56 an. Penggalan ke-57 an. Penggalan ke-58 an. Penggalan ke-59 an. Penggalan ke-60 an. Penggalan ke-61 an. Penggalan ke-62 an. Penggalan ke-63 an. Penggalan ke-64 an. Penggalan
Penggalan ketiga-dua tankihu. Penggalan ketiga-tiga hunna. Penggalan ketiga-empat wa. Penggalan ketiga-lima mustad'afina. Penggalan ketiga-enam mina. Penggalan ketiga-tujuh al-wildani. Penggalan ketiga-delapan wa. Penggalan 39 an. Penggalan ke-40 takumu. Penggalan ke-41 li. Penggalan ke-42 yatama. Penggalan ke-43 bi. Penggalan ke-44 al-kisti. Penggalan ke-45 wa. Penggalan ke-46 ma. Penggalan ke-47 ta'alu. Penggalan ke-48 min. Penggalan ke-49 khairin. Penggalan ke-50 fa. Penggalan ke-51 inna. Penggalan ke-52 Allah. Penggalan ke-53 kana. Penggalan ke-54 bi. Penggalan ke-55 hi. Penggalan ke-56 aliman. Baiklah, saya akan coba menguraikan ayat 127 ini bagian ke-1. Penggalan 1 wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan kedua yastaftuna. Ini bentuknya adalah KKSAD. Cirinya berawalan ya, berakhiran waw, sukun na. Asalnya adalah yastaftiuna. Huruf sia ya pergi membawa harakat kasroh dan memberikan harakat domanya ke huruf ta. Maka jadinya yastaftuna. Pelaku hum. Akar kata fatiyah. Pola istaf'ala. Arti mereka meminta fatwa. Terdapat di Munawir 1033. Penggalan selanjutnya K. Bentuknya adalah kata ganti, artinya engkau. Fi. Bentuknya huruf jar, artinya di dalam. Anisai. Bentuknya adalah KBKK, objek jamak. Ciri kata bendanya didahului oleh huruf jar dan berawalan alif lam. Ciri objeknya berakhiran fathah. Karena ada huruf jar di depan menjadi kasroh. Kata bendanya nisaun. Kemudian menjadi nisaan karena sebagai objek. Karena ada huruf jar fi berubah menjadi nisa'i. Kemudian bertemu dengan alif lam jadinya nisa'i. Sesuai dengan ayat ini. Akar katanya nasa'a. Pola kata kerjanya fa'ala. Kata benda tunggalnya adalah imro'atun. Ini adalah kata benda tidak beraturan, bisa dilihat di kamus. Pola kata benda tunggalnya if'alatun. Kata benda jamaknya nisaun. Pola kata benda jamaknya alun. Artinya
perempuan-perempuan. Bisa dilihat di Mahmud Yunus halaman 449. Baiklah, saya akan mengartikan bagian 1 dari surah An-Nisa ayat 127 ini. Mereka meminta fatwa kepadamu tentang perempuan-perempuan. Selanjutnya, kuli. Bentuknya KKP. Sebenarnya kul, karena ada sukun ketemu alif lam pada Allah, maka lam yang sukunnya menjadi kasroh. Dapat dilihat di materi halaman 39. KKP ini berasal dari KKSAD takulu. Untuk menjadi KKP, dihilangkan ciri KKSAD-nya, yaitu ta. Karena huruf pertama berharokat hidup, jadi tidak perlu ditambah alif penolong. Kemudian huruf akhir lam yang doma disukunkan. Jadi ul. Karena ada dua sukun yang berdekatan, huruf sia wawunya menghilang. Maka jadinya kul. Pelakunya anta. Akar katanya koala menjadi kola. Sesuai dengan kaidah 1 huruf sia poin 2 terdapat di buku materi halaman 31 di mana huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Jadi dari koala menjadi kola. Polanya fa'ala artinya engkau katakanlah. Terdapat di Mahmud Yunus 360. Selanjutnya Allah. Allah ini artinya Allah. Allah di sini berharokat doma. Ini adalah subjek dari yufti. Yufti bentuknya KKSAD. Cirinya berawalan yu. Pelakunya adalah huwa. Akar katanya fatiyah. Polanya af'ala. Artinya dia berfatwa, bisa dilihat di kamus Munawir 1033. Penggalan selanjutnya kum. Bentuknya adalah kata ganti. Artinya kalian. Fi. Bentuknya huruf jar. Artinya di dalam. Hinna. Bentuknya kata ganti. Artinya mereka. Penggalan selanjutnya wa. Bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-13 ma. Bentuknya huruf bermakna, artinya apa yang. Penggalan ke-14 yutla. Ini bentuknya adalah KKSAD pasif. Ciri KKSAD-nya berawalan yu. Ciri pasifnya huruf kedua akar kata fathah. Pelakunya adalah huwa. Akar katanya talawa, jadi tala. Ini dianalogkan dengan kaidah huruf sia 1.2. Polanya fa'ala, artinya dia akan dibacakan. Terdapat di Mahmud Yunus halaman 79. Selanjutnya ala.
Ini alai tapi dibacanya ala. Penggalan ke-15. Bentuknya huruf bermakna, artinya atas. Penggalan ke-16. Kum. Bentuknya kata ganti, artinya kalian. Penggalan ke-17. Fi. Bentuknya huruf jar, artinya di dalam. Penggalan ke-18. Al-Kitabi. Bentuknya KBKK objek tunggal. Ciri kata bendanya didahului huruf jar fi dan diawali alif lam. Ciri objeknya berakhiran fathah. Kata benda tunggalnya kitabun. Karena objek berubah jadi kitaban. Karena ada huruf jar, fi, berubah jadi kitabin. Ketemu lagi dengan alif lam, tawinnya hilang satu, jadinya kitabi. Akar katanya kataba, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fi'alun, artinya kitab. Terdapat di Mahmud Yunus 366. Selanjutnya penggalan ke-19, fi. Bentuknya huruf jar, artinya di dalam. Penggalan ke-20, bentuknya adalah KBM. Ciri dari KBM-nya, kata benda kedua berharokat kasroh. Dan kata benda yang pertama tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Yatama, kata benda pertama yatama itu bentuknya KBPA objek jamak. Ciri kata bendanya diawali huruf jar. Ciri KBPA-nya sesuai dengan pola kata benda tunggalnya yaitu fa'ilun. Ciri objeknya berakhiran fathah. Ciri jamaknya bisa dilihat di kamus. Akar katanya yatama, pola kata kerjanya fa'ala, kata benda tunggalnya yatimun. Pola kata benda tunggalnya fa'ilun. Pola kata benda jamaknya fa'ala. Artinya yatim terdapat di Munawir 1587. Kata benda yang keduanya anisai. Ini bentuknya KBKK objek jamak. Ciri kata bendanya didahului huruf jar dan berawalan alif lam. Ciri objeknya berakhiran fathah. Ciri jamaknya ada alif antara huruf kedua dan ketiga akar kata. Kata bendanya nisaun, kemudian jadi nisaan karena objek. Karena ada huruf jar menjadi nisain, ketemu alif lam, tanwinnya hilang satu, menjadi nisai. Akar katanya nasa'a, pola kata kerjanya fa'ala. Kata benda tunggalnya ikro'atun. Nah, ini kata benda yang tidak beraturan sesuai dengan kamus. Pola kata benda tunggalnya if'alatun. If'alatun. Kata benda jamaknya
nisaun. Pola kata benda jamaknya fi'alun. Artinya perempuan-perempuan. Jadi arti kata KBM ini adalah perempuan-perempuan yatim. Penggalan kedua satu, alati, bentuknya kata penghubung, artinya yang. Penggalan ke-22, la, bentuknya huruf bermakna, artinya tidak. Penggalan ke-23, tuna, bentuknya KKSAD, cirinya berawalan tu dan berakhiran waw sukun na. Pelakunya antum, akar katanya ataya, polanya af'ala. Untuk pola af'ala ini berasal dari tiyuna. Di sini terdapat dua huruf sia, yaitu huruf sia ya dan waw. Ya mengalah, sementara waw tetap karena waw sebagai pelaku. Ya menghilang dan membawa harakat kasroh. Sebelum pergi, dia meninggalkan dulu harakat domanya kepada ta. Maka jadinya tuna. Artinya, kalian akan memberikan. Terdapat di Mahmud Yunus halaman 33. Penggalan ke-24, hunna. Bentuknya adalah kata ganti, artinya mereka. Penggalan ke-25, ma. Bentuknya huruf bermakna, artinya apa yang. Penggalan ke-26, utiba. Bentuknya KKL pasif. Ciri KKL-nya berakhiran fathah. Ciri pasifnya doma kasroh. Pelakunya adalah huwa. Akar katanya kataba. Polanya fa'ala, artinya dia telah diwajibkan. Terdapat di Munawir 1187. Penggalan ke-27 bentuknya huruf jar. Artinya bagi. Penggalan ke-28 hunna. Bentuknya adalah kata ganti, artinya mereka. Penggalan ke-29 wa. Bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-30 tarqabuna. Arti bentuknya KKSAD, cirinya berawalan ta dan berakhiran waw sukunna. Pelaku antum, akar kata rogiba, pola fa'ala, artinya kalian ingin. Bisa di kamus Mahmud Yunus 143. Penggalan ke-31 an. Bentuknya huruf bermakna, artinya bahwa. An ini mempengaruhi KKS sebelumnya. Itu bisa dilihat di materi halaman 36. Penggalan ke kalau di Bandung dulu tankihu. Bentuknya adalah KKSAD, berasal dari tankihuna. Cirinya berawalan ta dan berakhiran waw sukunna. Na-nya hilang diganti alif. Kemudian alifnya hilang karena bertemu dengan kata ganti hunna.
pelakunya antum, akar katanya nakaha, polanya fa'ala, artinya kalian akan menikahi. Terdapat di Mahmud Yunus 467. Penggalan selanjutnya, hunna. Bentuknya adalah kata ganti, artinya mereka. Penggalan ketiga 4, wa. Bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-35, al-mustad'afina. Ini bentuknya KBPP, objek jamak. Ciri kata bendanya diawalin alif lam dan mu. Ciri pelaku pasifnya, huruf kedua akar katanya fathah. Ciri objek jamaknya ya sukun na. Akar katanya do'afa. Pola kata kerjanya istaf'ala. Kata benda tunggalnya mustad afun. Pola kata benda tunggalnya mustaf'alun. Kata benda jamaknya mustaf'afina. Pola kata benda jamaknya mustaf'alina. Artinya orang-orang yang lemah. Terdapat di Munawir 822. Selanjutnya mina. Ini harusnya min karena ketemu dua sukun yang berdekatan, akhirnya jadi mina. Sesuai dengan materi halaman 39, yang artinya dari. Penggalan ke-37, al-wildani. Ini bentuknya adalah KBKK, objek jamak. Ciri kata bendanya didahului huruf jar dan berawalan alif lam. Ciri objek jamaknya dani. Akar katanya walada. Pola kata kerjanya fa'ala. Kata benda tunggalnya waladun. Pola kata benda tunggalnya fa'alun. Kata benda jamaknya wildanun. Karena sebagai objek berubah jadi wildanan. Pengaruh huruf jar menjadi wildanin. Karena ada alif lam, tanwinnya hilang satu, menjadi wildani. Pola kata benda jamaknya fi'lanun. Artinya anak-anak, terdapat di Munawir 1580. Penggalan yang ke-38, wa. Bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-39, an. Bentuknya huruf bermakna, artinya bahwa. An ini mempengaruhi KKSAD setelahnya, bisa dilihat di materi halaman 36. Penggalan yang ke-40, takumu. Ini bentuknya KKSAD. Aslinya takumuna. Maaf, bentuknya KKSAD dengan ciri berawalan ta, berakhiran waw sukuna. Karena pengaruhan nanya hilang diganti alif, jadi menjadi takumu. Pelakunya antum. Akar katanya kowama menjadi koma. Sesuai dengan kaidah 1 huruf sia poin 2, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Jadi dari kowama menjadi koma. Ini bisa dilihat di buku materi halaman 31.
polanya fa'ala, artinya kalian akan mengurus. Terdapat di Mahmud Yunus 361. Penggalan ke-41, li. Bentuknya huruf jar, artinya kepada. Penggalan ke-42, al-yatama. Ini bentuknya KBPA, objek jamak. Ciri kata bendanya didahului huruf jar dan berawalan alif lam. Ciri KBPA-nya sesuai dengan pola tunggalnya yaitu fa'ilun. Ciri objeknya berakhiran fathah. Ciri jamaknya, karena ini adalah jamak tidak beraturan, bisa dilihat di kamus. Akar katanya yatama, pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggalnya yatimun. Pola kata benda tunggalnya fa'ilun. Pola kata benda jamaknya fa'ala. Artinya anak-anak yatim. Terdapat di Kamus Munawir 1587. Penggalan ke-43, bi. Bentuknya huruf jar, artinya dengan. Penggalan ke-44, al-kisti. Bentuknya kata benda, KB kata objek. Didahului huruf jar dan diawali alif lam. Ciri objeknya, sebenarnya ini berakhiran fathah, tapi karena ada huruf jar menjadi kasroh. Kata benda asalnya, sedikit saya ceritakan asalnya ini adalah kata benda tunggalnya kistun. Menjadi kiston karena dia objek. Terus berubah menjadi kistin karena adanya huruf jar. Tanwinnya hilang satu menjadi kisti. Akar katanya kosato. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fi'lun. Artinya adil. Terdapat di Mahmud Yunus halaman 341. Penggalan baiklah, saya akan membacakan arti dari bagian kedua. Engkau katakanlah Allah akan memberi fatwa kepadamu. Bentar ya Pak. Engkau katakanlah Allah akan memberi fatwa kepada kalian di dalam Al-Quran tentang mereka dan apa yang dibacakan atas kalian di dalam kitab tentang perempuan-perempuan yatim yang kalian tidak memberi sesuatu kepada mereka apa yang diwajibkan untuk mereka. Sedangkan kalian ingin menikahi mereka. Dan tentang anak-anak mereka yang dipandang lemah. Dan hendaklah kalian mengurus anak-anak yatim dengan adil. Bagian ketiga, Pak Helmi. Pak siapa? Ya. Oke, saya lanjut dengan bagian ketiga, yaitu penggalan 45 sampai 56. Penggalan ke-45, wa. Bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-46, ma. Bentuknya huruf bermakna, artinya apa yang.
Penggalan ke-47 taf'alu, bentuknya adalah KKSAD, asalnya taf'aluna, cirinya berawalan ta dan berakhiran waw sukun na. Karena pengaruhan nanya hilang, diganti alif menjadi taf'alu. Pelakunya antum, akar katanya fa'ala, polanya fa'ala, artinya kalian akan mengerjakan. Terdapat di Mahmud Yunus 3:20. Penggalan yang ke-48 adalah min. Bentuknya huruf jar, artinya dari. Penggalan ke-49, khairin. Bentuknya KBKK, objek tunggal. Ciri kata bendanya berakhiran tanwin dan didahului huruf jar min. Kata bendanya adalah khairun. Berubah jadi khairin. Berubah menjadi khairon karena sebagai objek. Karena ada huruf jar min, berubah menjadi khairin. Akar katanya koyaro menjadi koro. Berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2, huruf ya dan waw di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Pak Helmi hilang ya? Yang lebih baik. Di Mahmud Pak, Yunus 123. Pak Helmi terpental ya? Kalau enggak Bu, Pak Helmi yang terpental ya Bu? Ya. Iya Bu, poin-poinnya enggak muncul Bu. Oh, ada. Udah. Penggalan ke-50, fa. Bentuknya huruf bermakna, artinya maka. Penggalan ke-51, inna. Bentuknya huruf bermakna, artinya sesungguhnya. Penggalan ke-52, Allaha. Seharusnya di sini Allahu menjadi Allaha karena adanya in. Karena Allahu ini merupakan subjek dari kana. Penggalan selanjutnya 53 kana. Bentuknya KKL, cirinya berakhiran fathah. Pelakunya huwa. Akar katanya kana, kawana menjadi kana. Sesuai dengan Nasia 1.2, huruf ya dan waw di tengah akar kata berubah menjadi alif. Polanya fa'ala, artinya dia adalah, terdapat di Mahmud Yunus 386. Penggalan selanjutnya, bi. Bentuknya huruf jar, artinya dengan. Penggalan yang ke-55, hi. Bentuknya kata ganti, artinya nya. Penggalan ke-56 dan penggalan kata akhir, aliman. Ini bentuknya KBSL. Ciri kata bendanya berakhiran tanwin. Ciri KBSL-nya ya sukun di antara huruf kedua dan ketiga akar kata. Akar katanya alima, polanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun, artinya maha mengetahui. Terdapat di Mahmud Yunus 277.
Pak Helmi minta tolong artinya. Arti yang ketiga dari arti bagian ketiga, dan apa yang kalian akan kerjakan dari kebajikan, maka sesungguhnya Allah dengannya Maha mengetahui. Pak Helmi itunya Terpental kayaknya, Bu. Dibacakan aja. Baca saja. Ya, maaf apa. arti Dibacakan. keduanya surah An-Nisa ayat 127 ini, dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang perempuan-perempuan. Engkau katakanlah, Allah akan memberi fatwa kepada kalian di dalam Al-Quran tentang mereka. Dan apa yang dibacakan atas kalian di dalam kitab tentang perempuan-perempuan yatim, yang kalian tidak memberi sesuatu kepada mereka, apa yang diwajibkan atas kalian untuk mereka, sedangkan kalian ingin untuk menikahi mereka, dan tentang anak-anak mereka yang dipandang lemah, dan hendaklah kalian mengurus anak-anak yatim dengan adil. Dan apa yang kalian kerjakan yang lebih baik, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui. Alhamdulillah. 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 Maaf. Alhamdulillah. Gimana Mbak Desi? Ini Desi? Alhamdulillah Ustaz, maraton panjang. Kenapa? Panjang ya. Iya Ustaz. Tapi lancar ya. Amin ya Allah. Ini belajar cuma 2 minggu ya. Iya, karena Nggak ada masalah ya, nggak ada kesulitan ya Bunda Desi ya. Alhamdulillah awalnya ya sama aja Ustaz. Ya, awalnya ya. Kalau awalnya siapapun pasti lebih sulit ya. Awalnya. Tapi setelah itu kan lancar. Maka kita katakan Al-Quran itu mudah, tidak ada sulit. Asal kita istiqomah, insya Allah ya. amin amin ya Mumtaz Allah. Mbak Desi tadi, mumtaz sekali. Walaupun Mbak Desi masih bekerja, tapi masih ada waktu untuk Al-Quran ya. Amin ya Syukur Allah. Mbak Desi ya. Semoga Mbak Desi terlalu istiqomah ya. Amin Allahumma amin. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Baik Bapak Ibu semuanya, itu tadi surat Nisa ayat 127 ya. Ya. Tambahkan dikit aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yastaftunaka. Dan mereka meminta fatwa kepada engkau. Fin nisa, tentang wanita. Tentu bertanya kepada Rasulullah tentang wanita. Bagaimana tentang wanita? Maka kul, katakanlah. Kulillahu, katakanlah. Allah yuftikum fihin. Allah memfatwakan atau memberikan keterangan kepada kalian tentang mereka itu, tentang perempuan. Wama yusla, dan apa yang dibacakan alaikum kepada kalian fil kitab, dalam kitab, fi yatamal nisa, tentang anak-anak yatim yang perempuan ini, allati yang la tu'tuna, dan kalian tidak berikan kepada mereka ma kutiba, apa yang ditetapkan lakuna untuk mereka. Mereka macam berhak untuk mendapatkan mahar, mereka mendapatkan ini, mendapatkan itu, yang tidak kalian berikan. Nanti tentu Pak nanti akan membahas tentang gimana ini fil kitab. Kemudian watar wabuna, dan kalian menginginkan. Apa yang kalian inginkan? Antan kihu, menginginkan menikahi mereka. Kalian menikahi mereka. Wal mustad'afina, dan mereka anak-anak yang merasa lemah. Minal anak dan perempuan yang merasa lemah, minal wildan, anak-anak. Jadi anak sama. Wa antakumu, maka bahwasanya kalian berdirilah, berpihaklah lil yatama, kepada anak-anak yatim tadi, bil qisti, dengan adil. Jadi kalian kena memperlakukan anak-anak itu harus dengan adil. Wa ma taf'alu, dan apa yang taf'aluna kalian kerjakan, min khairin, dari kebaikan. Kalau kita berbuat baik, sebenarnya bukan hanya berbuat baik, berbuat jelek, apapun yang kita buat, wa ma taf'alu min khairin fa innallah, maka sesungguhnya Allah kana bihi, dengannya itu aliman, maha mengetahui. Jadi Allah tahu apa yang
kita kerjakan. Begitulah tentang fatwa tentang anak yatim dan untuk lebih lengkap nanti mungkin Pasat bisa menambahkan ya apa asbabun nuzul ayat ini atau keterangan lebih lanjut. Baik Bapak Ibu semuanya, demikian Nidesi mumtaz ya Nidesi ya. Walaupun dari Indonesia berang maraton, tapi alhamdulillah sudah mumtaz semuanya. Dan tentunya kalau kami sudah, karena kita sama-sama belajar ya, saya menyadari sekali selama kita belajar pasti ada aja hal-hal yang baru yang kita temukan. Dan Al-Quran itu tidak akan pernah habis-habisnya kita bahas sampai kita meninggal nanti. Jadi kalau ada yang salah, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, dan kalau yang benar semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya kami serahkan kembali kepada Pak Mutamir sebagai MC. Silakan Pak Mutamir. Terima kasih Buya. Baik, mumtaz sekali nih. Harus saya ucapin selamat dengan pantun Buya. Silakan. Untuk Uni Desi, buah tomat, buah leci. Sama Bang Mamat ditaruh di kulkas. Selamat buat Uni Desi. Sudah mengurai ayat dengan mumtaz. Amin, amin.